أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وارفع يديك عند التكبير بعد إرسالهما أولا. Warfa' yadaika, lalu angkatlah kedua tanganmu. Inda takbiri, ketika takbiratul ihram. Ba'da irsalihima awalan, setelah pertama kalinya engkau menjulurkan kedua tanganmu itu. Setelah kita bersiap-siap untuk sholat, berdiri, lalu kita bayangkan, kita hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekarang masuk pada gerakan sholat selanjutnya, yaitu mengangkat kedua tangan. Nah, ini perhati ini, sebab banyak yang berbeda-beda, banyak yang lain karena tidak ada dasarnya. Nah, ini yang di kitab yang kita pelajari, kalau bisa sesuaikan dengan apa yang sedang kita pelajari ini. Jadi angkat kedua tanganmu ketika takbir, setelah engkau menjulurkan pertama kali kedua tangan itu. Ila hadwi mankibaika, berhadapan sejajar kedua pundakmu. Wahuma, dan kedua tanganmu itu keadaannya mabsutotani, terbentang. Artinya tidak merapat begini, tapi dibentangkan, dibuka. Wa asabi'uhuma mansyuratun, dan jari-jari kedua tangan itu mansyuratun, mengembang, enggak rapat, enggak terlalu terbuka. Wala tatakallaf dhammaha, dan janganlah engkau memaksa untuk merapatkannya, merapatkan itu jari-jari. Wala tafrijaha, jangan juga engkau memaksa merenggangkannya, dipaksa rapat banget jangan, itu jari direnggangkan banget jangan, normal aja. Bihaitsu tuhazi bi ibhamaika syahmatai udhunaika, sekira-kira berhadapan dengan kedua jempol tanganmu, syahmatai udhunaika, dua ujung telingamu, wa bi ru'usi asabi'ika, dan ujung jari-jarimu, a'la udhunaika, berhadapan dengan paling atas kedua telingamu, wa bikaffaika mankibaika, dan sejajar kedua tanganmu itu akan kedua pundakmu. Caranya dalam keadaan terbuka, mabsutotani, ada telapaknya.
jarinya nggak terlalu buka banget, maksa nggak terlalu rapat banget gitu, normal aja. Jadi jangan dibuka banget, tapi ini nih lebar, jangan dirapetin banget, di normal aja. Ini namanya lata kalu, tidak ada paksaan. Itu akapnya terbuka, jari-jarinya terbuka dalam keadaan normal. Ini keadaan tangan. Lalu keadaan giginya sampai mana? Ukurannya jempol dengan ujung jari. Yang jempol itu sejajar dengan kuping telinga. Ini yang jempol. Ini bukan di sini. Ini jauh banget nih. Kalau di sini, ini di sini. Sekarang katakan ujung jempol sejajar dengan paling bawah ujung telinga. Yang paling atasnya jari-jari sejajar dengan paling atasnya telinga. Tuh, segini. Nah, nanti kedua telapak tangannya sejajar dengan dua pundak. Pundak sini, itu bukan di sini. Oh, jangan ketinggian juga ya. Jangan dekat kuat juga. Jadi segini. Jadi ketika kita takbir, Allah sejajar nih. Bisa nih diturunkan sedikit gitu, tidak terlalu ke atas, karena nanti menghadap kiblat. Yang paling atas jadi jari-jari. Jadi paling di sini, paling di sini, paling di sini, di sini. Allah, ya, itu caranya. Tadi yang ya di kitab teorinya seperti itu ketika dipraktekkan. Fa'idas taqarrata, maka apabila kokoh kedua tangan itu fi maqarrihima, di tempat keduanya, fakabir, lalu takbirlah. Nah, ini pendapat Imam Ghazali yang mengatakan angkat tangan dulu baru takbir. Jadi kita begini dulu, baru Allahu Akbar. Kata beliau, kalau sudah kokoh itu tangan di kedua tempatnya, sudah naik di posisinya itu sebagaimana yang tadi, antara jempol dengan ujung telinga, ujung jari dengan ujung telinga, fakabir baru takbir. Namun pendapat jumhur ulama yang kuat menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, bukan angkat tangan dulu baru takbir, tapi bareng. Afdolnya, utamanya itu fi waqtir raf'i ayyakuna ma'abtida'it takbir. Ketika dia angkat, ya takbirnya bareng. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang di kitab mengatakan angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Jadi nggak bareng, angkat tangan dulu dia. Begini dulu baru Allahu Akbar. Cuman pendapat yang kuat dalam mazhab kita Syafi'i, bareng dia angkat tangannya langsung takbir juga, Allahu Akbar. Ketika takbir juga angkat tangan. Ada orang yang angkat tangan dulu, pas turun baru Allahu Akbar. Nah, itu dua-duanya benar. Kalau dia angkat tangan dulu sebagaimana yang ada di kitab nih. Cuman dalam kitab-kitab fikih dikuatkan pendapatnya yang mengatakan utamanya bareng antara mengangkat tangan dengan takbir. Angkat tangan ketika kita lakukan, kita takbir saat itu. Setelah selesai, takbirnya juga selesai. Jadi bar itu jatuhnya sudah di perut, sudah selesai. Tsumma arsilhuma birifqin, kemudian turunkanlah kedua tanganmu itu birifqin, dengan lembut. Turunkan dari ayunan tangan kita ke atas, Allahu Akbar, turunin ke bawahnya pelan-pelan, tidak terlalu dipaksa. Wala tadfa' yadaika, dan janganlah engkau mendorong kedua tanganmu indar raf'i, ketika mengangkat, war irsali, dan ketika melepas, ila quddamin, ke arah depan, daf'an, dengan hentakan mendorong, wala ila khalfin, dan juga ke belakang, raf'an, dengan hentakan mengangkat. Jadi enggak didorong gitu, enggak dikagetin ketika diangkat, enggak dikagetin ketika diturunkan, enggak dikagetin juga, ya biasa aja normal. Ketika diangkat ya, dengan normal,
diturunkan juga normal, nggak ada hentakan-hentakan atau dorongan-dorongan yang memaksa. Wala tanfuqhuma yaminan wala shimalan, dan janganlah engkau mengibaskan kedua tanganmu itu ke arah kanan dan kiri. Gak usah digoyang-goyangin ke kanan atau ke kiri ketika takbir. Fa idza arsaltahuma, maka tatkala engkau melepaskan kedua tanganmu itu, fastanif raf'ahuma, maka mulailah angkat kedua tangannya ila sadrika, ke dadamu. Wa akrimil yumna, dan muliakanlah tangan kanan, biwad'iha, dengan meletakkan itu tangan kanan, alal yusra, di atas tangan kiri. Jadi di bawah tangan kiri, nanti yang di atasnya tangan kanan, sebagaimana yang kita lakukan. Wansyur asabi'al yumna, dan kembangkanlah jari-jari tangan kananmu, ala tuli dhira'ikal yusra, di atas sepanjang lengan hastamu yang kiri. Jadi naruhnya bukan begini, tapi dikeluarin jarinya, itu namanya dikembangkan, dibuka. Wa qabil biha, dan genggamlah dengannya, ala ku'iha, atas pergelangan tangan kirimu. Jadi dipegang. Nah, yang megang dengan jari jempol, jari manis, dengan jari kelingking saja. Kita turun, Allahu Akbar. Ini dengan hasta tangan kiri, digenggam. Kan genggamnya bukan begini, bukan pakai 3 jari doang. Yang kelingking, jari manis, dua nih, jari telunjuk dengan jari tengah biarkan di atas tangan kiri kita. Ini bukan semuanya megang begini, tapi di sini. Kalau semuanya Allahu Akbar, di bawah dada, di atas pusat, bukan begini. Kita jangan ke bawah benar, orang benar kencing. Di bawah dada, di atas pusat, agak kirian dikit, cuma jangan terlalu kiri banget gini udah. Dikit aja ke kiri, ya milu jelas sedikit ke kiri. Kenapa? Karena kiri pakai hati. Biar hatinya ketika masukin setan lagi sholat, nggak formulanya seperti itu. Kalau kita udah seperti itu, maka kita melakukan gerakan yang disebut. Tuh, cara takbir. Jadi sholat mulai dari takbir sampai salam itu isinya ilmu semua. Mesti kita perhatikan sedikit-sedikit biar ada peningkatan caranya. Itu yang di kitab. Sebagaimana yang tadi kita praktekkan, caranya mulai dari angkat tangan sampai dilepas kedua tangannya seperti itu. Wa qul ba'da takbiri, dan bacalah setelah takbiratul ihram doa iftitah. Ini sunnahnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allah maha besar dengan segala kebesarannya. Segala puji bagi Allah dengan banyak pujian. Wa subhanallahi bukrata wa asila, dan maha suci Allah pagi juga petang. Tsumma kemudian bacalah wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, lillazi fataras samawati wal arda, bagi zat yang telah menciptakan lapisan langit juga bumi, hanifan dalam keadaan lurus, musliman dalam keadaan muslim, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku tergolong orang-orang musyrik. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Ada dua yang mirip. Yang pertama wa ma ana minal musyrikin, ada maknya. Yang kedua wa ana, enggak ada maknya, jangan kebalik. Nanti artinya jadi berubah juga.
Tsummakul, kemudian bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah. Jadi sunnahnya berurutan. Setelah selesai takbiratul ihram disunnahkan iftitah. Setelahnya ta'awuz. Kalau kita langsung ta'awuz berarti sudah terliwati kesunnahan iftitah. Tidak perlu dibaca lagi. Kalau kita sudah baca ta'awuz, sebab ta'awuz menandakan kita tidak membaca iftitah. Kalau kita mau membaca iftitah, ta'awuznya entar. Tsumma qra'il fatihata, kemudian bacalah al-fatihah. Ini rukun sholat yang mesti benar dibacanya. Bitasydidatiha, dengan tasydid yang ada di al-fatihah. Semua tasydid yang ada di al-fatihah ketika kita membacanya harus kena. Ada berapa tasydid di al-fatihah? Ada 14. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, itu harus kena semuanya. Mau kita sholat jadi makmum, mau jadi imam, mau sendirian, mau adaan, mau fardhon, mau safar, mau jamak, yang namanya al-fatihah itu bacanya harus benar, harus sesuai, karena dia rukun. Wajtahid fil farqi bainadh-dhadi waz-zai, dan bersungguh-sungguhlah engkau di dalam membedakan antara huruf dhad dan shad fi qira'atika fis sholati, di dalam membaca al-fatihahmu fis sholati, di dalam sholat. Harus sesuai. Apalagi kalau jadi imam, itu jadi imam kita menanggung banyak al-fatihahnya makmum. Nah, enaknya sholat jamaah begitu. Umpama kita belum terlalu benar baca al-fatihahnya, nanti kalau ada yang salah, yang nanggung si imam tuh. Imam menanggung fatihahnya makmum. Tapi kalau imamnya juga kagak benar, siapa yang menanggung fatihah makmumnya? Justru terbalikan. Apabila makmumnya bisa al-fatihah lebih benar daripada imamnya, maka nggak sah sholat si makmum. Karena bagaimana dia mau ditanggung sama si imam, fatihahnya beneran si makmum. Nah, untuk itu pemilihan imam benar-benar harus diperhatikan, sebab dia menanggung orang semasjid. Ya, kalau ada yang lebih bagus al-fatihahnya, nah, maka dia yang harus didahulukan dalam menjadi imam, terutama ketika membaca tasydid dan membedakan antara huruf-huruf yang sama. Bismillah, ada tasydidnya itu, jangan lempeng aja. Hirrahmanirrahim, udah 3. Al-ha, ha sama ha beda. Al-ha, ha kecil, halqi. Alhamdulillahi Rabbil ada tasydidnya. Kalau kita baca Rabbil nggak pakai tasydid, satu huruf di al-fatihah gugur, sama sekali kita nggak baca al-fatihah nantinya. Alamin, a pakai ain, bukan pakai alif. Kalau alamin orang yang sakit, alamin Tuhan semesta alam, kan jauh. Tuhannya orang sakit sama Tuhannya semesta alam. Ar-Rahman, ra-nya tasydid. Nir-Rahim pakai tasydid lagi. Maliki yaumiddin, ada tasydidnya itu, jangan lepas. Yaumiddin dengan yaumiddin itu beda. Iya, ini yang rata-rata lepas. Kalaupun nggak kelepas, tipis banget tasydidnya, biar tebel. Iya tuh ada 2, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda kalau kita baca iyyaka na'budu wa iya, kan orang dengarnya jadi gue khusyuk, ini tasydidnya pada kelepas, nggak sah sholatnya. Karena ini rukun. Kalau kita baca surat sih sunnah, mau dibaca kagak nggak ada urusan. Memang bagusnya dibaca surat, tapi kalau al-fatihah nggak bisa, harus sesuai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain bukan alif, bukan ta'in, ta'in. Nah ini baru haknya besar. Jadi alhamdulillah haknya kecil. Hak gede. Cuman jangan dikolkolahin, bukan
Ha bukan huruf qalqalah, matiin ihdinas. Ini saking gedenya dikolkolahin. Ihdin, enggak salah. Ha itu bukan huruf qalqalah, matiin. Ihdinas. Nah, shad ada tasydidnya tuh, jangan terlepas. Ihdinas sirata dengan ihdinas sirat beda. Siratal sinnya tipis, bukan bukan tebal. Itu murakkab min harfi tarqiq. Mustaqim. Sirat shad bukan sin. Sirat sama sirat beda. Siratal ada tasydid. Ladzina an'am ada alif, ada hamzah, ada ain. Jangan ditukar, bukan an'amta. Hamzah dulu, an'amta. Alaihim ain lagi. Gha bukan ghairil. Enggak ada harokat enggak ada. Gha bukan ghairil, ghairil mau mimnya tipis mau maghdubi alaihim walau itu ada tasydid itu walau tahan dol tahan lagi walau dol begitu baca Al-Fatihah. Ini kita urusan sah enggak sahnya sholat ya, maka pelajarin itu sedikit demi sedikit Al-Fatihah biar benar. Jadi bukannya buat imam doang, siapapun yang melaksanakan sholat, mau jadi makmum, mau jadi imam ya, mau perempuan, mau laki-laki, maka Al-Fatihahnya diusahakan sesempurna mungkin. Dulu saya belajar Al-Fatihah 3 bulan buat belajar bacanya doang, baca yang benar ya, kita kira lulus dari pondok benar kali Al-Fatihahnya. Pas diperdengarkan kepada orang guru, ini berantakan belajar Al-Fatihah dari mana? Begitu udah baca Al-Fatihah sampai pondok pesantren. Kita dengerin tuh ke Syekh Abdul Qadir Al-Jibuti hafizahullah. Itu cara bacanya dibenerin 3 bulan kayak masuk bengkel gitu. 3 bulan dibenerin. Sekarang ada orang gitu ya, datang ke guru minta benerin Al-Fatihahnya. Sebab itu rukun daripada rukun-rukun sholat yang mesti dilakukan dengan sempurna. Apalagi jadi imam yang dengerin semesjid. Itu semesjid bukan orang kagak ngerti semua, bisa jadi ada yang ngerti. Ya begini bacanya. Bagi yang lain yang kualitas Al-Fatihahnya di bawah imam sah. Tapi kalau ada makmum yang kualitas Fatihahnya di atas imam, bagi dia nggak sah. Jadi mau bagaimana sah dipimpin sama orang yang lebih rendah Al-Fatihah dari dia. Ini nggak bisa sembarangan. Ikhtiarul imam, pemilihan imam dalam masjid itu penting. Sehingga mengcover semua jamaah, mau yang bisa, mau yang nggak bisa. Ketika dihadirkan imam yang baik, semuanya kena udah, alhamdulillah. Tapi kalau yang standar, takutnya ada yang lebih bisa. Nah kesian dia pengen jamaah, tapi mendapatkan sesuatu yang kurang sempurna. Waqul amin, dan katakanlah amin setelah selesai membaca Al-Fatihah. Wala tasilhu biqaulika, dan janganlah engkau menyambung itu amin dengan perkataanmu. Walau dhalin, waslan berupa sambungan, berhenti sejenak. Walau dhalin, berhenti baru amin. Jangan disambung walau dhalin amin, itu seakan-akan jadi satu ayat nantinya, maka harus dipisah. Wajhar bil qiraati fi subhi, dan keraskanlah dengan bacaanmu pada waktu subuh. Wal maghribi, dan pada waktu maghrib. Wal isya'i, dan waktu isya. A'ni fil rak'atainil awlayaini, yang aku maksud pada 2 rakaat yang pertama. Kalau subuh ya dua-duanya, kalau maghrib 2 rakaat pertama, isya 2 rakaat pertama. Bacanya keras. Illa antakuna makmuman, kecuali kau menjadi makmum. Wajhar bit ta'mini, dan keraskanlah dengan aminnya. Kalau makmum bacanya pelan, namun ketika amin ikut bersama imam bacanya dengan keras. Wa qra' fi subhi, dan bacalah ketika waktu subuh ba'dal fatihati, setelah al-fatihah, minas suwarit tuwali atau tiwali, boleh dua, dari surat-surat yang panjang, minal mufassali, dari surat-surat yang terperinci. Surat mufassal itu dari Al-Hujurat sampai akhir An-Naba. Yang panjangnya seperti surat Qaf dan surat Mursalat.
itu di sholat subuh. Wa fil maghribi, dan pada waktu maghrib, min qusarihi atau min qisarihi, dari yang pendeknya. Wa fil zuhri, dan pada sholat zuhur, wal asri wal isya, dan sholat asar dan juga sholat isya, min awsatihi, dari pertengahan surat-surat. Yang panjang banget kagak, pendek banget kagak, tengah-tengah. Nahu seumpama surat was-sama'i zatil buruj, wa ma qarabaha minas suwari, dan sesuatu yang hampir sama dari surat Al-Buruj itu. Wa fis subhi fis safari, dan pada sholat subuh di dalam perjalanan, bacalah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kalau lagi perjalanan baca yang pendek-pendek aja, sebab kita dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan sulit di perjalanan. Wala tasil akhiras surat, wala tasil akhiras surati bi takbirir ruku', dan janganlah engkau sholat di akhir, dan janganlah engkau menyambung akhiras surati, akhir surat, bi takbirir ruku', dengan takbir ruku'. Jangan disambung ya, diberikan pemisah sebentar. Malikin nas, hidayan nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Umpama ini kita baca nas, minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Jangan, nanti seakan-akan Allahu akbar dengan akhir surat itu satu kesatuan. Diam dulu sebentar. Minal jinnati wan nas, baru ruku Allahu akbar. Nah, itu dipisah. Walakin, dan akan tetapi, usul bainahuma, pisahlah di antara keduanya, antara akhir surat dengan takbir ruku, bimiqdari subhanallah, dengan syukuran subhanallah. Diam sejenak baru kita lakukan ruku. Wa kun fi jami'i qiyamika, dan jadilah engkau di seluruh dirinya engkau, muqriqan, dalam keadaan nunduk, menundukkan pandangan, qasiran, menurunkan, nazaraka, pandanganmu, ala musallaka, ke tempat sujudmu. Kalau lagi berdiri, usahakan pandangan kita jangan melihat kemana-mana, kita fokuskan ke arah sujud kita. Fadzalika, maka yang demikian, ajma'u lihammika, lebih menyatukan bagi perhatianmu. Wa ajdaru, dan lebih pantas, lihuduri qalbika, di dalam menghadirkan hatimu. Kalau kita melihat kemana-mana, ke depan, ke samping, kiri kanan, gak fokus. Tapi kalau kita pusatkan pada satu titik di tempat sujud, nah itu lebih konsentrasi. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi sholatika, dan janganlah kamu menengok ke kanan dan ke kiri di dalam sholatmu. Pakai gerak-gerak ke kanan ke kiri, kalau nanti berlebihan gerakannya jadi batal. Kalau kamu bertujuan untuk main-main, nengok-nengok, jadi batal sholatnya. Maka yang tenang, yang hadir, yang khusyuk sholatnya itu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ana Allahu syahiduna, Allahu hadiruna, Allahu naziruna, Allahu qaribun minna. Wastashir ma'ani dzalika kulli, wastashir ma'ani dzalika kulli, wastashir ma'ani dzalika kulli. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana ilman min ladunka ladunniya wa subhana rabbana